Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang atau saat ini kita akan bahas persamaan eksponensial yang bentuk nomor 5, bentuk yang kelima. Kenapa bentuk yang keempat dilewati? Karena bentuk yang keempat itu melibatkan logaritma, yang padahal harusnya logaritma dibahas setelah eksponen ya. Jadi agak kurang make sense kalau persamaan eksponen yang pakai logaritma itu juga saya kasih kalian sekarang ya. Jadi kita skip dulu yang bentuk 4, kita langsung ke bentuk 5, itu hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Ya, bentuk 5 ini merupakan bentuk yang lumayan rumit buat kalian mungkin, buat saya juga. Alasan yang pertama adalah di sini semua komponen eksponennya adalah fungsi semua. Fungsi yang punya variabel x ya. Hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Bahkan bilangan pokoknya pun juga merupakan fungsi. Ya. Hx sama dengan fx dan hx sama dengan gx. Oke. Ya, jadi sudah jelas di sini semuanya merupakan fungsi yang punya variabel x. Nah, kita akan bahas gimana ya penyelesaiannya untuk bentuk persamaan eksponen yang nomor 5 ini. Ya. Jadi yang bentuk 5 ini dibandingkan dengan bentuk-bentuk sebelumnya yang sudah kita bahas, itu perbedaannya cukup signifikan dalam penyelesaiannya. Ya, kalau yang sebelumnya itu cukup satu cara, ya, cuma satu kemungkinan, ya, cuma satu cara saja. Nah, untuk yang bentuk kelima ini ada beberapa kemungkinan atau ada beberapa cara. Ya, lebih tepatnya lagi ada 4 cara atau 4 kemungkinan yang bisa terjadi. Ya. Dan keempat-empatnya ini bukan kalian pilih salah satu terus kalian kerjakan selesai, tapi keempat-empatnya ini kalian selesaikan semua. Jadi kalian kerjakan semua, keempat caranya ini kalian kerjakan semua, seperti itu. Ya. Oke, sekarang kita bahas masing-masing caranya. Ya. Nah, kita bahas. Yang pertama itu yang paling sederhana adalah eksponennya harus sama. Jadi kayak di bentuk pertama dan bentuk kedua, kalau bilangan pokoknya itu sudah sama, maka tinggal kita samakan eksponennya atau pangkatnya harus kita samakan. Di sini pangkatnya adalah fx dan gx. Sehingga kalau eksponennya sama berarti fx-nya harus sama dengan gx. Ya, ini cara pertama. Ini baru cara pertama, oke? Simple. Ya, jadi mirip dengan bentuk yang pertama dan bentuk yang kedua. Nah, sekarang kita ke bentuk atau kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua adalah kalau bilangan pokoknya atau hx ini sama dengan 1. Hx-nya sama dengan 1. Kenapa hx-nya sama dengan 1? Bukan hx sama dengan 2 atau 3 atau 4 atau 5. Ya. Kenapa? Karena kalau hx-nya atau bilangan pokoknya sama dengan 1, maka 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Jadi entah itu fx-nya dapat berapa, gx-nya dapat berapa, 1 pangkat berapapun hasilnya tetap 1. Ya. Jadi asal hx-nya sama dengan 1, kita tidak peduli nilai fx dan nilai gx-nya. Sudah pasti sama. Jadi ini cara yang kedua, kemungkinan yang kedua. Oke, jadi cara pertama fx sama dengan gx, cara yang kedua hx sama dengan 1. Ini harus dilakukan dua-duanya ya, bukan milih salah satu. Kemudian cara 2 selesai, kita ke cara 3 atau kemungkinan yang ketiga.
kemungkinan yang ketiga itu sama kayak yang kemungkinan yang kedua, tapi di sini Hx-nya sama dengan negatif 1. Hx sama dengan negatif 1. Nah, tetapi berbeda dengan Hx sama dengan 1, yang ketiga ini Hx sama dengan negatif 1, itu ada syaratnya. Jadi tidak asal-asalan. Ya, kalau nomor 2, kalau yang cara kedua Hx sama dengan 1, itu kita tidak peduli nilai fx sama gx-nya, tidak peduli. Tapi kalau Hx sama dengan negatif 1 yang ada di cara ketiga, itu kita peduli. Jadi ada syaratnya. Syaratnya adalah nilai fx dan nilai gx-nya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Jadi sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Kalau efeknya itu ternyata didapat genap, tapi gx-nya itu sama ganjil, berarti nilai x yang kalian dapat itu tidak memenuhi syarat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, ya berarti nanti kita tidak masukkan ke himpunan penyelesaiannya. Walaupun kalian sudah dapat, capek-capek udah dapat nilai x. Tapi kalau tidak memenuhi syarat, tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Itu jelas ya. Nah, sekarang kalau cara yang ketiga sudah selesai, masih ada cara yang keempat atau kemungkinan yang keempat. Kemungkinan yang keempat itu adalah gimana kalau Hx-nya sama dengan 0 atau bilangan pokoknya sama dengan 0. Sama sih sebenarnya dengan yang cara kedua atau Hx sama dengan 1. 0 pangkat berapapun hasilnya 0. Ya, tetapi tidak semudah itu. Kalau 0 itu hati-hati. 0 pangkat negatif itu tidak bisa ditemukan nilainya atau dalam bahasanya matematika tidak terdefinisi. Ya. Karena 0 kalau pangkat negatif 2, misal, berarti nanti kita punya 1 per 0 pangkat 2. Atau 0 pangkat 2 itu adalah 0, berarti kita punya 1 per 0. 1 per 0 itu tidak terdefinisi. Jadi, Hx sama dengan 0 itu juga punya syarat. Syaratnya adalah fx dan gx keduanya punya nilai positif. Ya, jadi kalau kamu dapat fx-nya itu positif, tapi gx-nya negatif, sama kayak yang nomor 3 tadi. X-nya atau nilai X-nya tidak memenuhi syarat, sehingga tidak masuk ke himpunan penyelesaian. Jelas ya? Sebenarnya sih ini tidak harus kalian hafalkan, ya harusnya bisa kalian temukan sendiri ya, satu persatu kalau kalian benar-benar paham dengan aturan eksponen. Ya. Jadi aturan eksponen itu benar-benar sangat berguna di sini. Ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya biar nggak tambah bingung. Ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan x pangkat 2 dikurangi 7x ditambah 11 pangkat 2x plus 5 sama dengan x pangkat 2 dikurangi 7x plus 11 dipangkatkan 5x plus 2. Sebelum kita langsung ke penyelesaiannya, kita identifikasi dulu mana Hx, mana Fx, mana Gx. Ya. Di sini jelas Hx-nya adalah ini x kuadrat min 7x plus 11. Ya, jelas sekali. Kemudian Fx-nya adalah 2x ditambah 5. Sedangkan Gx-nya adalah Gx-nya adalah 5x ditambah
2. Jelas ya. Nah, sekarang seperti yang saya tadi sampaikan, keempat cara ini harus kalian lakukan semua. Jadi tidak kalian pilih, kalian kerjakan, selesai, dan tadi tidak seperti itu. Jadi cara satu kalian selesaikan, cara dua kalian selesaikan, cara tiga selesaikan, cara empat selesaikan. Jadi nanti ada berapa nilai X kalian masukkan ke HP. Okay. Jadi kita urut aja cara pengerjaannya. Kita mulai dari yang cara pertama. Fx sama dengan Gx. Ingat, Fx-nya adalah X kuadrat. Fx-nya adalah 2X plus 5 dan Gx-nya 5X plus 2. Ya. X 2X plus 5 dan Gx-nya adalah 5X plus 2. Ini ya. Ini kalau kalian selesaikan didapat nilai X-nya sama dengan 1. Nah, kenapa di sana ada tulisan X1? X1 itu maksudnya nilai X yang pertama. Ya, jadi nilai X yang pertama yang kita dapat itu sama dengan X1. Ya, dan ini selesai cara pertama. Cara pertama selesai, kita lanjut ke cara yang kedua. Jadi cara yang pertama cukup sederhana, ya cuma seperti ini. Sekarang cara yang kedua. Cara yang kedua adalah Hx sama dengan 1. Hx-nya adalah X kuadrat min 7X plus 11. Ya. Dan ini sama dengan 1. Kalau kalian perhatikan di sini kita punya persamaan kuadrat. Nah, kalau persamaan kuadrat itu paling enak cara menyelesaikannya kalau yang di belakang ini sama dengan 0. Ya, sama dengan 1. Jadi ini satunya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi negatif 1, berarti nanti kita dapat X kuadrat min 7X plus 10 sama dengan 0. Ya. Sama kayak yang sebelumnya, tinggal kita faktorkan, kita dapat X min 5 kali X min 2. Ya. Karena kita punya X min 5, berarti kita punya X sama dengan 5. Karena kita punya X min 2, berarti kita punya nilai X sama dengan 2. Jadi nilai X yang kedua yang kita temukan adalah 5, dan nilai X yang ketiga yang kita temukan adalah 2. Dan ini selesai cara yang kedua. Ya, cara satu, cara dua cukup sederhana. Ya, langsung kita ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah X kuadrat dikurangi 7X ditambah 11 atau Hx sama dengan min 1. Sama dengan min 1. Sama dengan yang sebelumnya. Min 1-nya kita pindah sebelah kiri, jadi X kuadrat min 7X plus 12 sama dengan 0. Atau kalau kita sudah sederhanakan, kita punya X min 4 kali X min 3. X min 4 berarti kita punya nilai X yang sama dengan 4. X min 3 berarti kita punya nilainya X sama dengan 3. Tapi tunggu dulu, ya, tidak kayak yang nomor 2 yang sudah langsung selesai. Yang nomor 3 ini kita punya syarat. Syaratnya masih ingat, Fx dan Gx-nya sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Sama-sama genap dan sama-sama ganjil. Gimana cara ngecek syaratnya? Cara ngecek syaratnya adalah masing-masing nilai X yang kita temukan itu kita substitusikan ke Fx dan ke Gx. Jadi misal di sini kita punya 2 nilai X, maka keduanya ini kita substitusikan masing-masing ke Fx dan ke Gx. Oke, sekarang kita lakukan yang X sama dengan 4 dulu. X yang sama dengan 4, kita substitusikan ke Fx dan Gx. Ke Fx, berarti kita punya 2 kali 4 ditambah 5. 2 kali 4 itu 8, plus 5, sama dengan 13. Ini sudah jelas kalau bilangan ganjil. Kemudian kalau disubstitusikan ke Gx, kita punya 5 kali 4 ditambah 2.
5 kali 4 20, 2-nya masih tetap, 20 tambah 2 sama dengan 22. Jelas ini adalah bilangan genap. Fx-nya itu bilangan kecil, Gx-nya bilangan genap. Beda kan? Nah, karena berbeda, jadi X sama dengan 4 bukan merupakan penyelesaian. Yang artinya apa? Yang artinya nanti X sama dengan 4 itu kita tidak masukkan ke dalam bilangan penyelesaian. Jelas ya? Nanti kalau masih bingung, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar. Ya. Dan nanti teman-teman yang lain atau saya bisa bantu jawab. Ya. Kemudian yang X sama dengan 4 sudah, sekarang tinggal yang X sama dengan 3. X sama dengan 3 kita substitusikan ke Fx dan ke Gx. Ya. Kalau kita substitusikan ke Fx, berarti nanti kita punya 2 kali 3 ditambah 5. Atau 2 kali 3 itu sama dengan 6 ditambah 5 sama dengan 11. Kalau kita substitusikan ke Gx, berarti kita punya 5 kali 3 ditambah 2. 5 kali 3 itu 15. Terus 2 sama dengan 17. 11 ini ganjil, 17 ini juga ganjil. Berarti X sama dengan 3 merupakan penyelesaian. Yang artinya nanti kalau kita buat HP, ini X sama dengan 3 masih selesai. Dan di sini kita sudah punya 4 nilai X. Ya. 1, 2, 3, jadi kita punya nilai X-nya 4. Sekarang kita coba bahas, apakah sudah selesai? Belum selesai. Ya. Jadi masih ada cara yang keempat. Cara yang keempat, X sama dengan negatif. Oke, kita lanjutkan bagian cara keempat. Cara yang keempat itu adalah Hx-nya sama dengan 0. Artinya kita punya X pangkat 2. X pangkat 2 dikurangi 7X sama dengan 11. Ini harus sama dengan 0. Ya, seperti ini. Nah, untuk yang cara keempat, ini makin rumit lagi buat kalian ya. Tapi jangan risau, walaupun rumit bisa di-manage ya, masih bisa. Jadi kalau yang cara keempat ini tidak bisa persamaan kuadratnya kebetulan tidak bisa langsung difaktorkan ya. Jadi kita pakai rumus ABC ya. Jadi kalau kalian ketemu nggak cuma di cara keempat ya. Jadi kalau kalian punya persamaan kuadrat itu nggak bisa difaktorkan langsung, maka kalian pakai rumus ABC. Ya, rumus ABC-nya itu kayak gimana? Rumus ABC-nya seperti ini. X1, X2 sama dengan negatif B plus minus B kuadrat dikurangi 4AC. Ini rumus ABC-nya. Jadi ini bisa langsung kalian tulis di buku catatan kalian. Ya, ini ingat-ingat kalau kalian mau mencari akar persamaan kuadrat, itu kan bisa pakai pemfaktoran seperti biasa yang paling sederhana, atau bisa pakai rumus ABC seperti ini. Nah, kalau pemfaktoran bisa ya kalian pakai pemfaktoran. Kalau pemfaktoran tidak bisa, maka kalian pakai rumus ABC seperti ini. Ya. Nah, min B-nya itu adalah yang ada di tengah. Ya. Kemudian A itu yang ada di depan. Kemudian C yang ada di belakang. Jadi A, B, C. Ya. Kemudian di sini B-nya berarti negatif 7. Berarti min 7. Kemudian B-nya itu juga masih tetap negatif 7 pangkat 2 berarti. Kemudian min 4. Ya.
A-nya di sini 1, ya, diingat bukan 0 tapi 1. Kemudian C-nya adalah 11. Kemudian yang di bawah A-nya juga sama dengan 1. Jadi tinggal kalian substitusikan saja. Nah, setelah kalian substitusikan ya tinggal kalian hitung. Min 7 berarti 7. Min 7 kuadrat sama dengan 49. Min 4 kali 1 min 4 kali 11 min 44. Ini seperti ini. Ya. Dibagi 2 kali 1. 2 kali 1 ya 2. Kemudian 49 kurangi 44 sama dengan 5. Berarti akar 5. Jadi kita punya hasil akhirnya 7 plus minus akar 5 per 2. Ya, akar 5 tidak bisa dihitung lagi. Ya. Jadi cuma akar 5 seperti ini. Ya. Sehingga akar yang pertama itu kita, atau X yang pertama kita punya 7 plus 5 plus akar 5 dibagi 2. Ya. Kita pakai tanda yang positif. X yang kedua kita pakai tanda yang negatif. Ini positif, ini negatif. Ya. Kalau yang X sama dengan X1 itu kira-kira hasilnya adalah 4, sekian. Ya. Kemudian yang X sama dengan 2 kira-kira hasilnya adalah 2 sekian. Ya. Kira-kira itu maksudnya ya akar 5-nya itu kita kira-kira. Akar 5 kira-kira nilainya ada di antara 2 dan 3. Ya kita ambil 2, berarti 7 kurangi 2, 5. 5 dibagi 2, 7 ditambah 2 berarti 9. 9 dikurangi 2, 4, ya kan? Sama, 7 dikurangi 2 sekian, hasilnya 5, kemudian dibagi 2, hasilnya ya, 2, ya, jelas ya. Kemudian, kemudian apakah sudah selesai? Begitu kita dapat nilai X1 sama X2? Tidak, ya. Jadi sama kayak yang cara ketiga, kita harus buktikan dulu apakah X1 sama X2 itu nanti masuk ke HP atau tidak. Caranya gimana? Caranya seperti yang ada di cara 3, kita substitusikan masing-masing X-nya ke nilai Fx sama Gx. Ya. Untuk yang X sama dengan 1 dulu, X1 dulu. X1 berarti yang pakai tanda positif. Ya, yang kira-kira hasilnya 4, kalau kita masukkan ke Fx, ya, didapat nanti pasti hasilnya positif. Jelas sekali. Berarti 2 kali 4, ya kira-kira 8 tambah 5, yaitu 13 positif. Kemudian kalau disubstitusikan ke Gx, gimana? Gx-nya adalah 5x plus 2. Ya, kira-kira juga sama. 4 kali 5, 20, 20 tambah 2, 22. Positif juga kan? Jadi, untuk yang X sama dengan 1, ternyata Fx sama Gx-nya nilainya positif. Jadi, untuk X sama X1-nya, itu nanti kita akan masukkan ke HP. Masuk ke HP. Jelas ya? Nah, sekarang untuk yang X2, atau sama dengan 7 kurangi akar 5 per 2. Atau yang pakai tanda negatif. Ini. Kira-kira hasilnya adalah 2, sekian. Ya, jadi ini kira-kira ya gunanya buat ini aja. Sekarang kalau kita substitusikan ke Fx, berarti Fx-nya nih kita punya 2x plus 5, ya kira-kira juga kita punya dapat positif. Kalau disubstitusikan ke X yang 5x plus 2, kira-kira juga positif hasilnya. Ya, karena 2 kali 5, 10, 10 tambah 2, 12. Ya. Jadi karena disubstitusikan ke Fx sama dengan positif, substitusikan ke Gx juga positif, berarti X2 ini juga kita masukkan ke himpunan penyelesaian. Ya. Jadi kalau yang sebelumnya itu ada nih, kita punya X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 5, X3 sama dengan 2, X4 sama dengan 3, maka X4-nya sama dengan ini. Ya, yang ditulis yang ininya ya, yang pecahannya, bukan yang kira-kira.
Ya, X4-nya adalah 7 plus akar 5 per 2. Dan X kelimanya yang kita dapat adalah 7 min akar 5 per 2. Sehingga HP yang akan kita dapat adalah seperti ini bentuknya. Ada yang ditanyakan? Ya, jadi semua nilai X yang memenuhi syarat kalian tulis di HP. Ya. Jadi 1 ini dari cara pertama, 2 dan 5 ini dari cara yang kedua, 3 ini dari cara yang ketiga, dan 7 plus dan 7 negatif 5 ini dari cara yang terakhir. Jadi cuma 1 nilai X yang tidak memenuhi syarat, yaitu X sama dengan 4. Ini tidak memenuhi syarat, maka di HP-nya juga tidak ada 4, angka 4. Gitu. Oke. Sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan atau belum jelas, silakan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa saya baca, bisa saya tulis, atau teman kalian yang berbaik hati menjelaskan lagi ke kalian. Itu aja. Ya. Oke. Sekian dulu dari saya untuk bentuk yang kelima ini, bentuk persamaan eksponen yang kelima. Ya. Memang agak rumit, agak panjang, cuman kalau kalian pelan-pelan kerjakannya pasti kalian bisa. Sekian dulu dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.